918 orang meninggal bersamaan. Kita perlu mengenal satu orang bernama Jim Jones. Dia itu mengajak 1.000 pengikutnya untuk menempati tempat ini yang katanya cukup banyak orang di dalam Jonestown ini sebenarnya ditahan. Jim Jones yang ditanyain secara langsung pada waktu itu, ini masih banyak rekamannya di YouTube, bisa kita cari. Jim Jones bilang, people play games, they lie. People play games, friend. They lie. Mereka itu bercanda gitu loh, mereka itu bohong. Ya bohong. What can I do about liars? Ya, apa yang bisa saya lakukan kalau ada yang bohong? What can I do about lies? Are you people going? Leave us. Please leave us. Mohon tinggalkan kita. Ya biarkan kita gitu loh, jangan ganggu kita. Leave us. I just beg you, please leave us. Mohon tinggalkan kita. Ya biarkan kita gitu loh, jangan ganggu kita. Dia itu bilang kayak gitu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, seketika hal ini dibicarakan, tiba-tiba warga yang tinggal di situ yang kemarin begitu terlihat senyum gitu ya, mereka ini tiba-tiba kayak sedikit wanti-wanti gitu loh, kayak tahu kan ya, orang kalau mau tangkar, sebelum tangkar itu kan mesti ada kayak tatapan kayak sama-sama saling melihat dengan pandangan yang gak enak gitu. Semua warganya itu tiba-tiba kayak agak protektif banget gitu, kayak kalau ada satu kejadian kita langsung antem kayak gitu suasananya. Nah sehingga di situ Joseph Bryan memutuskan, oke, kayak gini deh, saya tak pulang, tapi di antara orang-orang yang tinggal di sini, kalau ada yang pengen balik, please izinkan mereka pulang. Dan siapapun yang mau pulang, ikutlah saya, naik pesawat saya, yuk pulang bareng. Dan seketika itu diumumkan, ada sekitar 30 orang yang mulai ikut Joseph Bryan untuk pulang. Nah, mereka itu berjalan pelan-pelan menuju pesawat yang udah mereka bawa. Tapi tiba-tiba kelihatan ini. Seperti yang Paul lihat, ada orang yang membawa senjata api dan mereka ini kayak terkesan mengelilingi pesawatnya. Tiba-tiba ini rekaman asli, kalau bisa cari di YouTube, tidak diedit, benar-benar kejadian nyata. Ryan meninggal dan cukup banyak orang yang meninggal. Memang ada beberapa yang berhasil melarikan diri, ada yang lari ke hutan, ada juga pilot yang berhasil nutup pintu dan juga melarikan diri naik pesawat. Tapi cukup banyak yang meninggal di situ. Dan beberapa jam setelah itu, kejadian yang kita lihat di awal video ini itu terjadi, yaitu 918 orang yang tinggal di sini ditemukan meninggal. Nah, apa yang terjadi? Barusan mereka nyerang orang, habis gitu beberapa jam kemudian mereka ini mati semua. Kenapa? Nah, ini yang membuat kejadian ini cukup aneh, unik, dan juga menyeramkan. Dan karena ini merupakan masa-masa tahun 1978, nggak ada CCTV, nggak ada HP, kayak tidak banyak bukti yang bisa dicari. Namun, ditemukanlah satu death tape. Ini nama satu rekaman yang ditemukan di tempat itu, durasinya 44 menit. Kalau misalnya Paul mau cari di internet, banyak banget. Di situ, akhirnya orang-orang yang melakukan investigasi akan kejadian ini itu mulai tahu apa yang terjadi setelah satu kelompok rian ini dibunuh. Yang terjadi adalah seperti berikut. Tidak lama setelah mereka membunuh kelompok orang-orang yang meninggalkan tempat ini, tiba-tiba Jim Jones itu mengajak pengikut-pengikutnya untuk minum minuman Kool-Aid dicampur dengan cyanida. Semua pengikutnya. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah yang minum itu anak-anak kecil dulu, baru orang dewasa. Alias nggak boleh satu orang pun selamat, harus mati semua. Dan mereka itu diminumi ini bukan kayak dibohongin, tapi mereka semua tahu kalau ini merupakan minuman beracun yang bisa mengakibatkan kematian. Dan sebenarnya di saat Jim Jones meminta orang-orang untuk minum ini, nggak semua orang itu langsung minum. Sempat ada perdebatan kayak beberapa orang, please, mohon anak kecil jangan dibunuh dong. Kalau kita nggak apa-apa, kalau anak kecil kasihan banget, mereka ini baru lahir, masih panjang hidupnya. Tapi di situ ada orang-orang yang malah bilang, please lah, kalian itu nggak harusnya sedih.
Jujur, justru kita itu harusnya bahagia karena kita bisa mencapai kedamaian. Dan kalau misalnya Paul cari di Google, ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Jim Jones. Take our life from us. We laid it down, we got tired, we didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide, protesting the condition of an inhuman world. Jadi dia bilang bahwa apa yang mereka lakukan ini bukanlah bunuh diri, melainkan ini merupakan salah satu aksi yang diambil untuk protes kepada dunia akan dunia yang sudah tidak manusiawi ini. Sehingga seperti yang sudah aku sampaikan, dari anak kecil hingga orang dewasa, dan bahkan Jim Jones juga mati di tempat itu. Makanya kalau kita lihat di foto-foto dan video, mereka itu benar-benar kayak mayat berceceran. Aku bingung bilangnya apa ya, kayak benar-benar mayat yang habis kena bencana gitu. Namun untuk Jim Jones, dia itu matinya sedikit berbeda. Kalau yang lain itu diakibatkan minum, sepertinya dia itu memutuskan untuk bunuh diri setelah memastikan semua orang minum dengan cara menarik pelatuk tembak ke kepalanya sendiri. Oke, jadi ujung-ujungnya dia juga mati. Dan mungkin ada di antara pol-pol yang bikin, Mas, tapi namanya manusia kalau disuruh bunuh diri itu kan nggak bisa tuh, Mas. Mereka kok bisa? Dan ternyata orang-orang ini, pengikut-pengikutnya itu udah dilatih. Bahkan di tahun 1978 sendiri, di 1 tahun, mereka ini sudah melakukan latihan yang dinamai White Nights sebanyak 43 kali. Apa itu White Nights? Jadi setiap malam, Jim Jones itu biasanya menggunakan kayak speaker yang ada di tempat tinggal mereka itu untuk memberikan kayak doa ataupun membacakan apa gitu. Dan ujung-ujungnya semua itu disuruh minum sebuah minuman yang katanya ada racun. Jadi orang-orang berdekan minum, baru dibilang, oh sebenarnya itu bukan racun, tapi kamu lolos di percobaan kali ini. Jadi mungkin di antara 900 orang itu cukup banyak yang berpikir, oh ini mungkin latihan lagi, nggak mungkin deh mati beneran. Orang kita udah 43 kali pelatihan nggak pernah mati kok, mungkin kayak gitu ya. Jadi orang-orang itu ada yang mungkin tidak percaya, tapi ada juga orang-orang yang mana mungkin ini benar-benar mengakibatkan kematian. Jadi mereka itu memang sudah dilatih dengan satu tradisi yang dinamai White Nights oleh mereka sendiri, oleh Jim Jones begitu. Nah, sampai di sini adalah ceritanya. Tapi sekarang mari kita bahas apa cerita lain yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Oke, jadi itu adalah cerita-cerita yang bisa dipahami hingga saat ini. Tapi ada juga bagian dari kejadian ini yang belum bisa dipahami. Pertama, sebenarnya mereka ini memang diperkirakan mati diakibatkan meminum minuman campuran kokain dengan cyanida. Tapi di hari esoknya, jadi 18 November mereka mati, di tanggal 19 sebenarnya tentara dari negara Guyana mereka itu ke tempat, dan saat mereka periksa, mereka itu juga menemukan kayak bekas ataupun luka suntikan di tangan bagian belakang, bagian tricep ini. Kayak ada luka suntikan. Namun mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan forensik karena Guyana sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan forensik. Mau dikirim ke Amerika pun biayanya besar ataupun di perjalanan busuk, sehingga ada sedikit pertanyaan, jangan-jangan kematiannya ini diakibatkan suntikan yang ada di luka tangan ini. Kedua, tadi aku sempat bilang ada yang namanya death tape. Ini rekaman panjangnya 44 menit. Dan kalau misalnya Paul dengar dengan baik, di situ ada satu nama yaitu Dwyer Richard Allen. Ada satu orang yang dinamai Dwyer Richard Allen itu juga disebut-sebut gitu. Nah, siapa ini orang? Dia adalah salah satu karyawan kedutaan besar Amerika di Guyana. Namun dia itu bukan karyawan biasa. Dia ini merupakan salah satu anggota CIA. Tahu CIA kan ya? Central Intelligence Agent. Waktu itu merupakan masa-masa di mana CIA itu cukup banyak melakukan sebuah percobaan-percobaan kayak percobaan Tuskegee, di mana mereka itu menyuntikkan penyakit ke orang-orang berkulit hitam. Dan ada juga mereka melakukan proyek yang namanya MK Ultra Project, di mana mereka mencoba mencuci otak sekelompok orang dan melihat apa yang terjadi. Jadi bisa dibilang CIA untuk memiliki info yang lebih lanjut, mereka tuh sempat melakukan beberapa percobaan, dan jangan-jangan
Johnstone ini merupakan satu proyek yang lagi dilakukan oleh CIA gitu. Kalau enggak, kenapa ada satu karyawan dubes yang disebut namanya? Dan bahkan kalau berdasarkan rekaman suaranya, diperkirakan orang ini juga ada di Johnstone di hari ini. Untuk Tuskegee sama MK Ultra Project kita akan di konten berikutnya. Jadi tonton dulu habis konten ini, baru di konten berikutnya akan jelaskan. Oke? Dan tadi aku sempat bilang siapa? Joseph Ryan, DPR itu. Dia itu adalah salah satu DPR yang juga cukup mencurigai aktivitas CIA akan proyek MK Ultra Project. Jadi DPR ini sempat mengira kayaknya CIA ini lagi melakukan proyek yang nggak benar nih, namanya MK Ultra Project. Nah, dan orang yang lagi melakukan pemeriksaan itu adalah orang yang mati di tempat ini, yaitu Joseph Ryan. Dan satu hal yang masih sisa, ini juga aneh, 80% dari pengikutnya ini adalah orang berkulit hitam. Dan diperkirakan adanya juga peran Presiden Richard Nixon di balik semua ini. Nah, kalau nggak tahu Richard Nixon, nggak apa-apa, tapi tahu. Richard Nixon adalah Presiden Amerika dari tahun 1969 hingga 1974. Dan dia itu selalu mempromosikan dirinya sebagai presiden ataupun calon presiden sebelumnya yang bakal melawan kriminalitas yang terjadi. Saya akan mengurangi kriminal di Amerika ini. Dan jujur, mayoritas kejahatan ataupun kriminal itu waktu itu dilakukan kebanyakan oleh orang-orang yang berkulit hitam. Oke, ini satu poin penting. Dan satu poin lagi, Richard Nixon ini punya asisten yang bernama John Ehrlichman. Dia ini kayak asisten pribadinya gitu ya. Dia itu pernah bilang di salah satu wawancara bahwa dua musuh besar yang dipilih di masa Presiden Richard Nixon adalah orang-orang left wing dan juga orang-orang berkulit hitam. Lebih tepatnya yang left wing ini adalah orang-orang yang tidak suka perang, orang-orang yang kita nggak mau perang, kita harus nggak perang itu adalah cara yang terbaik gitu. Kayak bukan berarti orang-orang yang right wing itu pengen perang atau gimana, tapi orang-orang ini adalah kayak jangan perang, kita selesaikan dengan pembicaraan. Nah, kayak gitu itu orang-orang left wing. Oke? Kalau right wing, kita nggak perang, tapi kita siapkan senjata-senjata. Kalau perang, ya kita harus menang, lebih kayak gitu. Oke? Ini simpelnya kayak gitu. Oke? Mohon tidak dikritik atas argumen yang ini. Oke, jadi dua kelompok itu adalah dua kelompok yang dipandang bermasalah, dan rencana dari Presiden Richard Nixon waktu itu adalah orang hippie itu disambungkan sama marijuana, sedangkan orang berkulit hitam itu disambung dengan heroin. Nah, ketika orang-orang udah mengasosiasi bahwa orang-orang hippie itu sukanya marijuana, sedangkan orang-orang berkulit hitam itu sukanya heroinan, setelah itu pemerintah mengumumkan bahwa heroin dan marijuana ini ilegal, dan dengan itu pemerintah bisa menghancurkan dua kelompok ini dengan begitu mudah. Misalnya nih di Indonesia, partai politik A ini dari suku mana gitu, mereka nggak suka suku ini, ya bikin aja rumor-rumor suku ini, mereka itu sukanya gimana, dan setelah itu pemerintah membuat satu ketetapan dilarang untuk ini gitu. Nah, sehingga kelompok ini ya mau nggak mau harus hancur gitu loh istilahnya. Masyarakat ataupun publik sudah mengasosiasikan semua gambaran itu di dalam otak mereka. Nah, tiga hal ini sebenarnya hingga saat ini masih nggak jelas apakah ini benar atau tidak. Tapi kalaupun benar, buktinya apa? Kayak gitu. Dan setelah tak ceritakan, sebenarnya Jim Jones ini terkesan dia itu kayak seolah-olah merupakan satu-satunya cahaya ataupun harapan yang ada di masa itu. Khususnya untuk orang-orang yang udah terdesak, yang udah di ujung tebing gitu. Namun sebenarnya yang dicari oleh Jim Jones itu bukanlah membantu mereka, melainkan lebih lagi mendesak mereka ke ujung tebing dan memanfaatkan keinginan mereka untuk terus hidup, untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Oke, voilà. Jadi video kali ini sampai di sini. Di video berikutnya bakal tak jelaskan tentang kejadian Tuskegee, dan mungkin di video berikutnya lagi tak jelaskan tentang MK Ultra Project. Oke, Tuskegee adalah kejadian di mana orang-orang berkulit hitam itu sengaja disuntikkan penyakit selama 40 tahun hanya untuk percobaan. Sedangkan MK Ultra Project tak jelaskan di video berikutnya. Oke, Bapak, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.